Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami channel Dede yang menginformasikan tentang masalah-masalah kelistrikan. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah mensupport channel kami. Mudah-mudahan bisa turut membantu kami untuk terus memberikan informasi tentang kelistrikan. Dan bagi yang belum subscribe, diharapkan di subscribe ya teman-teman, atau di share buat teman-teman sekali, teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi memberikan manfaat. Nah, untuk kali ini kita akan coba memberikan sedikit gambaran tentang Master Pack ya teman-teman. Jadi ACB Master Pack. ACB itu kepanjangan dari ini ya, singkatan dari ini ya teman-teman, Air Circuit Breaker. Dan di sini tipenya adalah NW20. Jadi tipe ACB tipe NW 2000 ampere. Jadi kalau NW20 berarti NW 2000 ya teman-teman. Kalau NW 1000 berarti NW 10 berarti NW 1000 gitu. Kalau NW 25 berarti NW 2500 ampere dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman nih. Ini H1 ini adalah ini teman-teman ya. Jadi NW 2000 H1-nya ini adalah breaking capacity-nya. Jadi breaking capacity-nya ini tipenya H1. Nah, kita bisa lihat breaking capacity-nya itu di sini teman-teman. Jadi ini kalau untuk tegangan 220 sampai 440 itu adalah 65 kA. Itu untuk yang 480 sampai 690 itu sama 65 kA teman-teman. Dan di sini ini ada ini ya teman-teman. Kalau untuk operasionalnya di sini ada ini ya teman-teman. Ini ada handle-nya. Ini untuk charging ya. Ini untuk charging. Chargingnya caranya dipompa aja sampai nanti di sini akan muncul ini teman-teman. Kalau ini kan warna putih ini berarti discharge nih. Ini masih kosong berarti. Ini discharge masih kosong. Kalau warna putih ini kondisi statusnya itu adalah breakernya masih off atau masih open gitu teman-teman. Dan ini tombol on, ini tombol off. Jadi sebelum teman-teman menekan tombol on, pastikan dulu ini kondisinya ada kondisi springnya ini lambang pair nih springnya ya teman-teman. Ini pastikan dulu ini udah full kuning karena nanti ada juga kalanya dia muncul 11 separuh-separuh. Jadi separuh kuning, separuhnya putih gitu teman-teman. Itu tandanya kalau separuh kuning, separuh putih itu tandanya breaker ini belum ready close gitu. Belum siap untuk close gitu teman-teman. Ini kita kalau untuk chargingnya seperti ini teman-teman, untuk pompanya. Nah, seperti ini dia tuh springnya cas. Oke. Nah, kalau udah spring seperti ini, kita tinggal tekan aja tombol ini, tombol close. Gitu teman-teman. Nah, dia akan berubah statusnya jadi on atau close. Springnya udah kembali lagi ke discharge gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kita pompa lagi nih. Nah, seperti ini teman-teman, dia separuh nih. Ini separuh kuning, separuh putih. Itu teman-teman. Kenapa seperti ini? Ini berarti menandakan bahwa breaker ini belum siap close karena kondisinya sedang close dia nih. Kondisinya sedang close. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan nemuin seperti ini, kok ini apa namanya indikatornya separuh kuning, separuh putih gitu kan? Gitu. Jadi nggak usah kaget, nggak usah kaget. Ini menyatakan bahwa breaker ini belum siap untuk close gitu teman-teman. Penyebabnya banyak. Penyebabnya bisa jadi kondisi breakernya sedang sedang close gitu, sedang on. Atau bisa jadi ininya posisinya off. Misalkan seperti ini ya. Misalkan posisinya off. Ini kalau kayak saya off ini baliknya ke kuning ya, normalnya dia misalkan gini. Nah, dia balik ke kuning. Ini posisinya off. Misalkan seperti ini bisa jadi. Nah, ini juga separuh nih itu. Kalau seperti ini jadi penyebabnya bisa jadi
Misalkan teman-teman pasang interlock nih ya, pasang interlock ya, misalkan bisa jadi interlocknya ini udah ketarik, misalkan di breaker satunya sana tuh udah posisi on gitu, jadi dia nggak boleh ini on lagi gitu teman-teman, makanya dia apa namanya, nggak boleh di on kan, nggak boleh di posisi ready gitu teman-teman. Atau teman-teman misalkan pasang UPT nih, misalkan di atas ini nih pasang UPT, terus UPT-nya belum dapat tegangan, itu pun sama teman-teman, ini separoh. Atau kondisi trip unitnya ini dia sedang trip, posisi breaker ini sedang trip gitu teman-teman. Ini juga nanti muncul separoh juga kalau sedang trip gitu teman-teman. Ya kalau posisi trip ini ya teman-teman, ini tombol yang merah ini keluar ya, muncul keluar nih, ini muncul keluar itu teman-teman. Itu kalau kondisi kayak tadi ya, kondisi ini separoh ya teman-teman. Oke, itu untuk yang penjelasan handle, closing, opening, dan indikator ya teman-teman. Nah terus kalau yang di samping sini tadi ini yang ini yang ini nih, nanti saya videoin deh. Ini yang di samping ini teman-teman, ini adalah apa namanya, fasilitas untuk interlock mechanical. Jadi kondisi mechanical interlock. Jadi kalau teman-teman pasang 2 ACB dan dia berfungsi sebagai sistem ATS interlock ya teman-teman, anggaplah 2 NW misalkan gitu ya, dipasang sistem interlock, maka dia pasang mechanical interlocknya di sini, di samping sini teman-teman gitu. Nah kalau untuk yang bagian ini bagian trip unitnya ya teman-teman, di bagian trip unitnya itu standarnya itu adalah micrologic. Kalau fungsi trip unitnya udah dijelasin ya di video sebelumnya ya teman-teman, udah dijelasin yang baik yang 2.0E atau yang 5.0E itu dijelasin di video sebelumnya. Jadi saya nggak bahas itu lagi, kita cuma ini aja. Jadi standarnya itu seperti ini. Standarnya itu adalah trip unitnya micrologic 2.0E, itu standarnya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman mau ganti, misalkan saya maunya yang pakai 5.0E, monggo silahkan. Jadi waktu order itu tinggal dibicarain aja, saya maunya yang pakai yang 5.0E. Jadi kalau di price list kayaknya ada deh. Ini trip unitnya ini ya teman-teman. Ini kalau misalkan arus nominal yang mana sih gitu ya, kan di sini misalkan nih tulisannya cuma NW20 ya teman-teman di sini ya. Nah arus nominalnya yang mana sih yang menyatakan bahwa ini 2000? Nah ini ada di sini ya teman-teman nih. Nah di sini ada nih IN 2000 ampere nih teman-teman di sini nih. Ini yang menyatakan bahwa breaker ini adalah 2000 ampere. Nah kalau yang terminal ini terminal kontrol ya teman-teman. Ini sebenarnya terminal kontrol tuh ada standarnya tuh, ini seperti ini standarnya teman-teman. Jadi ini adalah kontak OF. Ini kontak OF ada 4 nih, 1 2 3 4 nih, ada 4 nih, ada 4 pasang, 4 COS lah ya, 4 COS. Nah ini ada kontak SDE, ini SDE nih teman-teman nih, ini SDE. Terus ini adalah tegangan untuk ini tuh untuk tegangan micrologic DC ini, dan ini untuk ZSI atau apa namanya, ZSI itu intertrip namanya, untuk intertrip ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini pakai micrologic 6 terus mau pakai sistem intertrip dengan breaker yang di atasnya gitu misalkan. Nah terus untuk bus barnya juga sama teman-teman. Kalau untuk standar dia adalah horizontal ya teman-teman, standarnya horizontal. Jadi kalau misalkan teman-teman saya butuhnya yang bawah vertikal, misalkan yang atas horizontal, ya monggo silahkan. Atau ya mau yang saya pengen dua-duanya vertikal, ya silahkan gitu teman-teman. Dan kalau untuk terminal kontrol yang lainnya, optionnya itu di sini ya teman-teman. Ini optionnya nih. Nanti di sini ada terminal motor, ada apa namanya, ada
kontak PF atau ready to close, ada closing coil, opening coil, terus ada under voltage di sini pasangnya teman-teman, di atas gitu teman-teman. Dan ini ada dua tipe ya teman-teman. Jadi kalau NW itu ada dua tipe. Kali ini kebetulan yang fix nih. Ini tipe fix ya nih. Ini kalau yang seperti ini ada bracketnya, ini tipe fix gitu. Kalau yang tipe ada lagi satu lagi tipe draw out. Kalau tipe draw out itu ada cradle-nya, ada sarangnya lah, kayak sarang gitu. Itu breakernya bisa dilepas, dipasang dilepas kapan aja bisa. Kalau tanpa melepas bus bar. Tapi kalau tipe fix seperti ini kalau mau ngelepas breaker ya kita harus ngelepas bus bar gitu teman-teman. Kalau tipe draw out nggak perlu teman-teman, jadi tinggal dilepas breakernya aja, di rack out terus diangkat breakernya. Jadi perbandingan kalau misalkan kalau tipe fix nih, kalau misalkan mau ganti breaker untuk tipe fix, kita lepas bus bar bisa makan 1-2 jam misalkan gitu kan, dan harus shutdown. Tapi kalau tipe draw out itu dia nggak perlu shutdown teman-teman, nggak perlu shutdown, cukup di rack out aja terus pasang lagi yang barunya gitu teman-teman. Jadi cukup paling lamanya 10 menit lah, paling lama 10 menit. Jadi perbedaannya itu teman-teman, perbedaannya kalau yang tipe fix ini dia kalau misalkan mau ngelepas breakernya harus ngelepas bus bar dan harus shutdown untuk safety-nya. Kalau tipe draw out nggak perlu gitu teman-teman, dan dia waktunya lebih cepat gitu, lebih mudah penggantiannya. Itu aja sih kayaknya teman-teman, sementara itu aja. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan aja ya teman-teman di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih banyak buat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.